Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elvan Irawan. Nah, pada malam hari ini saya akan sedikitnya akan berbincang masalah mengenai pergaulan. Ini paling utama itu pergaulan. Nah, oke. Jadi pada malam hari ini kesempatan saya pada malam ini akan yang saya jelaskan itu masalah pergaulan, yang mana itu pergaulan itu penting. Nah, apalagi dalam masa muda, tahun-tahun juga seperti ini, yang kaya harus dengan yang kaya, yang susah dengan yang kaya, kayaknya kabur karena dia takut digerogoti hartanya. Oke, tema kita masalah pergaulan akan saya jelaskan apa sih itu pergaulan ya. Oke. Dalam sisi pergaulan yang sebenarnya dan tidak sebenarnya itu ada dua segmennya. Kalau pergaulan yang sebenarnya dia tidak pernah memandang orang kaya, orang miskin, orang susah, orang marah, dia pernah memandang itu. Kalau ada orang yang pergaulannya ingin beda-beda, saya harus bergaul sama orang kaya aja. Kenapa? Wah, ini kan nggak level ya sama anak-anak seperti itu, apalagi anak miskin, anak yang begini-begitu. Itu orang bodoh namanya. Saya menyatakan bodoh. Kenapa bodoh? Tanpa orang barat kita gak jadi apa-apa. Kalau semuanya kaya semuanya, nggak ada orang susahnya, siapa yang bekerja? Nah, kalau kita semuanya kaya semuanya, nah, uang kita buat apa? Nggak ada bisa buat menggaji seseorang yang kita suruh. Maka dari itu ada orang kaya, ada orang miskin. Disatukanlah orang kaya dan si miskin itu. Si kaya perlu sama si miskin juga perlu sama si kaya. Gitu, membutuhkan baju tanpa celana nggak bagus juga. Nah, laki-laki dan perempuan dia menyatu, sudah ada kodratnya kok. Sudah ada kodratnya. Banyak sekali saya pribadi menemukan di lapangan, di luaran, bahkan dimanapun saya singgah. Itu banyak. Kenapa kok nggak mau dekat sama saya? Apakah saya kurang apa? Apa saya ini sombong? Ternyata bukan itu jawabannya. Nggak maulah saya dekat sama si A karena dia orang punya, saya orang tidak punya, saya minder. Buang kata-kata minder. Tidak semuanya orang kaya itu sombong. Ada kala ada orang kaya sombong, itu baru kaya. Ada kekayaan dari orang tua, ada kekayaan keturunan dari orang tua. Kalau orang kayanya dari nol, susahnya dulu ya, dia baru kaya, dia tidak sombong. Maka dari itu yang sombong-sombong itu ya ada menemukan Anda dimanapun Anda berada, menemukan orang kaya yang sombong-sombong itu teman-temannya Fir'aun semua itu, teman-teman Fir'aun. Kenapa? Ya itu baru dikasih jabatan sombong, tentang kaya, tentang dia orang punya, tentang dia banyak duit, sama temen milih, sama tetangga nggak mau kenal, jalan tanah pun nggak mau dicek tanah, kuntilanak. Nah, jadi yang mana pun pergaulan jangan pernah membeda-bedakan, jangan pernah memilih si kaya dan si miskin itu kita rangkul. Kita perlu yang si miskin juga jangan segan-segan. Dia pengen kenal sama orang kaya. Tapi ingat, kalau Anda pengen bergabung, pengen punya hubungan sama orang kaya, kita harus lemah. Kenapa? Ada yang mau kita ambil. Apa itu? Dia kok bisa kaya? Dia kok bisa banyak duit? Dia kok bisa masih muda sudah banyak perusahaannya? Kita pepet dunia. Ingin tahu bagaimana caranya, ingin tahu bagaimana teorinya. Itu pergaulan. Saya bergaul sama contohnya sama supir angkot, dia akan cerita, wah tadi pagi saya narik dapat 100.000, sorenya gak dapat duit. Kata yang si miskin tadi, oh begitu, yang tadinya si miskin tadi itu pengen ngikutin langkah dia, kenapa? Naik turun, kadang tinggi, kadang rendah, kadang rendah. Jadi pas kita bertanya masalah bagaimana caranya kita harus meningkat, yang si supir tadi itu dia nggak bisa menjawab. Kenapa? Karena yang dia temui sehari-harinya adalah penumpang naik turun seperti itu. Apakah dia ngobrol? Tidak, hanya kata-kata wajib turun dari
angkot bayar angkot, turun angkot bayar angkot. Tidak bisa. Apakah orang kayak gitu dijauhi? Jangan. Orang seperti itu jangan dijauhi. Kita rangkul. Mau teman sama Cina, mau Belanda, mau bangsa apapun, dari manapun orang itu, kita namanya sahabat, tidak ada batasnya, tidak dibatasi sama siapapun. Mau dia kerjaannya tukang topeng, apakah ditemenin atau jangan temenin? Tidak bisa. Kenapa? Ditemenin. Nggak apa-apa kita deketin beliau. Bagusnya lagi dia tukang topeng, kita akrabin, kita pepetin dia, kita bikin dia sadar, bikin dia tuh jalan ke jalan yang benar. Sedikitnya bekerja, dapat uang sedikit tapi halal. Kalau kerja seperti itu dapat uang banyak instan tapi nggak halal. Uang setan dimakan setan. Artinya apa? Artinya seperti ini. Semuanya kalau serba instan tidak akan pernah jadi apa-apa. Tapi kalau kita kerjanya meskipun kerja buruh, kerja bangunan, apapun itu gajinya kecil, tapi kalau itu halal dia akan berkembang, akan jadi dimakan hasilnya jadi daging. Setelah jadi daging kita punya energi gitu. Kembali lagi, maka dari itu jangan pernah kita harus memilih dalam pergaulan. Kita bergaul itu penting. Tanpa bergaul kita nggak bisa jadi apa-apa. Di rumah aja, sebetulnya di rumah aja. Apakah kita pas keluar kita bingung? Kita nggak punya pergaulan, nggak punya teman, nggak punya sahabat. Bukan apa-apa. Takut kita kesandung, takut kita kena musibah, takut kita di perjalanan kita biasa tidak punya hubungan, tidak punya teman, tidak punya salah istilahnya kerabat. Siapa yang akan mengangkat kita? Contohnya saya di perantauan, tiba-tiba saya sakit, saudara saya jauh. Apakah yang jauh itu akan datang untuk membantu saya? Tidak, teman-teman sekitar setempat yang akan membantu kita. Jadi yang mana teman itu perlu, pergaulan itu perlu. Yang nggak perlu itu apa? Satu yang nggak perlu itu. Kalau orang sudah tidak mau bergaul, kalau orang tidak mau lagi dia mencari sahabat, jaringan, orang itu bergaulnya ke sono langsung. Kemana saya begini? Kemana? Ke Balikpapan, bukan Kalimantan. Di dalam mana? Alias di dalam ke akhirat karena Natal. Langsung ketemu tuh sama mereka. So, itulah. Maka tadi saya bilang orang-orang sombong itu tidak teman-teman bergaul. Makanya buat apa yang disombongkan? Jangan disombongkan. Mungkin apapun yang kita punya kita berbagi. Kalau kita nggak mau berbagi uang, kasihlah dia pengerahan. Apapun yang Anda dapat, kasih dia pengerahan. Pengerahan Anda akan digunakan sama beliau. Beliau itu bisa sukses karena Anda. Nama Anda yang bagus. Oh, berkat Elvan, dia bisa jadi pebisnis berkat beliau. Kalau kita memberikan uang sampai kapan? Nanti dikasih 10.000, besok habis. Kasih lagi 10.000, besok habis. Tapi kalau kita kasih mentor, kita kasih arahan, kita kasih jalan, peluangnya, peluknya, nanti dia yang akan gimana kalau kita bakal tanpa sasaran. Kalau kita memberikan arahan seperti itu namanya jitu. Itu yang namanya perlu jitu. Tapi kalau kita memberikan uang sampai kapan kita memberikan uang? Nanti beliau aja tidak mau bekerja, yang ada minta. Banyak kejadian, banyak sekali berita-berita anak muda sudah minta, anak muda sudah tidak mau bekerja. Kenapa? Terbiasa minta. Tambah orang tua tidak mendidik. Jadi apa? Jadi orang tetap jadi orang, akhlaknya kagak ada. Gitu. Tapi orang begitu pengen punya istri. Kembali lagi, saya tadi bilang, punya istri pun perlu pergaulan. Gimana datangnya perempuan tanpa ada sahabat? Contohnya seperti ini. Wah, tetangga gua ada tuh perempuan cakep. Contohnya, karena ada pergaulan kita bisa kenal tuh perempuan. Coba kalau kita nggak punya teman, nggak kenal tuh sama namanya perempuan, nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Karena kita tidak punya pergaulan.
menikah sama si miskin itu sudah jodoh, tidak bisa dipungkiri. Ada juga yang kaya menikahi si miskin menikahi kaya, itu sudah ada kontrak, sudah kontrak. Kembali lagi, pergaulan itu sangat penting, tapi jangan sampai sekarang pergaulan itu jangan sampai kita masuk ke dunia judi, mabuk-mabukan, kriminal, apalagi bermain-main dalam silat, ya, karena harga diri kita sangat mahal, jangan sampai dimurahkan. Apalagi yang namanya zaman sekarang ya, pergaulan semakin besar, segala bentuk apapun dihalalkan, cara apapun dihalalkan, dunia ini semakin besar. Oke, baiklah, mungkin dalam pembicaraan malam ini sudah panjang, sudah lumayan berkesimpulan, juga ada kesana kesini, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ambil yang bagusnya, buang yang jelek, jangan kau ambil semuanya, kagak bagus ya. Ambil yang bagusnya, buang yang jeleknya. Sampai sini saya pribadi Alvan Irawan, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.